Halo Sobat Insight, 80 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang dan Rusia masih belum menandatangani perjanjian damai resmi. Penyebabnya, 4 pulau kecil di ujung selatan rantai Kepulauan Kuril. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, kembali menyindir Jepang. Menurut Moskow, Kuril sudah sah menjadi milik Rusia sebagai hasil kemenangan Perang Dunia Kedua. Jepang kalah, menyerah tanpa syarat, dan seharusnya menerima realitas sejarah. Namun Tokyo tidak pernah berhenti menuntut. Dan sekarang, ketegangan itu naik satu level. Rekaman satelit menunjukkan belasan jet tempur Rusia Su-57, Su-35, MiG-31 hingga helikopter Mi-8 ditempatkan di pangkalan udara di timur jauh Rusia. Lokasinya tidak jauh dari Hokkaido. Ini bukan sekadar relokasi teknis. Ini pesan strategis. Rusia ingin menunjukkan bahwa wilayah itu bukan hanya sah secara hukum versi Moskow, tetapi juga siap dipertahankan secara militer. Penempatan ini terjadi tak lama setelah Jepang menggelar Northern Territory Day yang kembali menegaskan klaim atas 4 pulau, Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai. Di tengah perang Ukraina dan sanksi Barat terhadap Moskow, Jepang kini secara terbuka berada di kubu yang berseberangan dengan Rusia. Artinya, sengketa sejarah kini bercampur dengan rivalitas geopolitik global. Sekilas, 4 pulau ini tampak kecil dan terpencil. Namun secara strategis, nilainya luar biasa. Bagi Rusia, Kuril adalah gerbang armada Pasifik dari Vladivostok menuju Samudra Terbuka. Tanpa kontrol penuh atas pulau-pulau ini, kapal selam nuklir Rusia harus melewati selat yang lebih mudah dipantau Amerika dan sekutunya. Wilayah ini kaya sumber daya laut, salah satu ladang ikan terbesar di Pasifik Utara. Kuril memperluas zona pertahanan Rusia di timur jauh, termasuk sistem radar dan rudal. Bagi Jepang, ini bukan sekadar wilayah, tapi soal harga diri nasional. Jepang berargumen bahwa 4 pulau selatan bukan bagian dari Kuril yang mereka lepaskan dalam perjanjian San Francisco ke 1951. Ada trauma kolektif akibat deportasi warga Jepang pada ke 1945. Sengketa ini hidup bukan hanya di peta, tetapi dalam memori sejarah. Pada 1855, perjanjian Shimoda membagi wilayah ini secara jelas antara Rusia dan Jepang. Pada 1875, lewat perjanjian St. Petersburg, Rusia menyerahkan seluruh Kuril ke Jepang sebagai imbalan Sakhalin. Artinya, selama puluhan tahun, kepemilikan Jepang atas pulau-pulau selatan tidak disengketakan. Semua berubah pada Agustus tahun 1945. Uni Soviet menyerbu Kuril setelah Jepang hampir menyerah. Ribuan warga Jepang dipulangkan paksa. Sejak saat itu, Moskow menganggap wilayah itu bagian sah dari hasil kemenangan perang. Masalahnya, dokumen internasional pasca perang tidak pernah secara eksplisit mendefinisikan batas Kuril yang dimaksud. Ambiguitas hukum inilah yang menjadi celah sengketa hingga hari ini. Yang membuat situasi sekarang lebih kompleks adalah konteks global. Jepang telah meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 2% dari PDB dan mempererat aliansi dengan Amerika Serikat. Sementara Rusia, di bawah Vladimir Putin, memperkuat militer di timur jauh untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Pasifik. Kuril kini bukan hanya soal Jepang vs Rusia, ia menjadi bagian dari rivalitas Rusia vs Barat, strategi pertahanan Pasifik, dan kontrol jalur laut dan armada nuklir. Jika Moskow kehilangan Kuril Selatan, posisi strategisnya di Pasifik melemah drastis. Jika Tokyo menyerah, isu ini menjadi preseden bahwa wilayah yang dianggap historis bisa hilang permanen akibat kekalahan perang. Tidak ada ruang politik yang mudah bagi kedua pihak. Ada 3 faktor utama yang membuat sengketa ini nyaris mustahil diselesaikan: politik domestik, faktor Amerika Serikat, dan militerisasi Pasifik. Di Jepang, isu Northern Territory adalah simbol nasionalisme. Di Rusia, menyerahkan wilayah berarti menunjukkan kelemahan. Tidak ada pemimpin yang ingin dicatat sejarah sebagai pihak yang mengalah. Pada 1956, sempat ada peluang kompromi 2 pulau. Namun tekanan saat itu membuat Jepang menolak. Hari ini, dengan Jepang sebagai sekutu utama Washington di Asia Timur, setiap kompromi dengan Rusia akan memiliki implikasi strategis terhadap keseimbangan kekuatan regional. Pasifik Utara kini lebih strategis dibanding era Perang Dingin, aktivitas NATO meningkat, armada Pasifik Rusia dimodernisasi, dan Jepang memperluas kemampuan pertahanannya. Kuril menjadi titik kunci dalam arsitektur keamanan regional. Secara hukum versi Rusia, Kuril adalah hasil sah Perang Dunia Kedua. Secara politik versi Jepang, 4 pulau itu bukan bagian dari wilayah yang mereka lepaskan. Selama isu ini menjadi simbol identitas nasional, dan selama rivalitas global terus memanas, perjanjian damai formal kemungkinan besar tetap tertunda. Yang kita lihat hari ini bukan sekadar sengketa pulau. Ini adalah memori perang,
gengsi nasional, dan pertarungan pengaruh di Pasifik. Setiap jet tempur yang ditempatkan di timur jauh adalah pesan. Dan setiap peringatan Northern Territory Day adalah pengingat bahwa bayang-bayang 1945 belum benar-benar hilang dari Asia Timur. Sobat Insight, pertanyaannya sekarang, apakah ini konflik beku yang akan terus bertahan? Atau bara lama yang suatu hari bisa kembali menyala?